dosa saya ini sudah diampuni oleh Allah. Ya. Apakah saya ini akan meninggalkan sholat karena dosa-dosa saya ini sudah diampuni oleh Allah? Maka di situ Rasulullah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu ya beribadah kepada Allah itu karena saking syukurnya kepada Allah. Karena memang saking syukurnya Rasulullah kepada Allah itu diaplikasikan dalam bentuk sholat. Artinya bahwa sholat itu tetap wajib, walaupun kita ini belum bisa melakukan. Ya, walaupun kita ini belum bisa melakukan, jangan sampai kita ini mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Ya. Karena apa? Karena seseorang itu akan mudah menjadi kekasihnya Allah apabila berangkatnya itu dari sebuah pengakuan terhadap kesalahan. Itu akan lebih cepat untuk menjadi kekasihnya Allah daripada seseorang itu tidak mengakui atas kesalahannya sama sekali. Ya. Seperti itu, orang kalau tidak mau orang itu kalau sudah tidak sholat, akan tetapi dia mengatakan sholat itu tidak wajib. Ya, sholat itu tidak wajib, itu mengkhawatirkan kalau dia itu nanti mati, ya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia itu naudzubillah min dzalik. Tapi kalau orang itu tidak melakukan sholat, walaupun belum bisa melakukan sholat, tapi dalam hatinya itu merasa saya salah belum melakukan sholat, saya ini salah karena tidak melakukan sholat. Kesalahan itu ketika dibangun sehingga dia itu bisa melakukan itu, maka untuk menjadi kekasihnya Allah itu akan lebih mudah. Ya. Ini perlu dicatat ini. Bahwasanya seseorang itu kalau merasa baik dengan orang yang merasa jelek, ya, untuk menjadi kekasihnya Allah itu lebih cepat orang yang merasa jelek daripada orang yang merasa baik. Karena kalau orang itu sudah merasa baik, ya, hatinya itu kena penyakit, sudah merasa baik dan dia tidak mengakui itu, tidak merasakan bahwa itu adalah sebuah penyakit, bahaya. Itu akan dipupuk terus sampai dia itu meninggal dalam keadaan dia orang yang sombong, dia itu merasa orang yang baik. Tapi ketika seseorang itu merasa salah, ya, merasa berdosa, merasa banyak maksiat, merasa banyak kedurhakaan yang dilakukan, ketika itu dipupuk sehingga sampai dia itu mau bertaubat kepada Allah, ya, sebelum dia dapat melakukan kebaikan tapi sudah ada niat taubat kepada Allah, maka dia itu tercatat sebagai orang yang baik. Maka banyak cerita, mungkin sampean yang sudah banyak mendengar, ada seseorang nek kula takon nang sampean ngene. Ono apa nek ngarani ono upruk iki upruk. Ono pelacur. Pelacur iku gak tahu nglakoni salat. Kemudian dia itu masuk masuk musola atau masuk masjid, dia sholat, dan ada seorang ahli ibadah, dia itu sudah melakukan ibadah di dalam masjid itu, sudah melakukan sholat wajib, sudah melakukan sholat sunnah, sudah membaca Al-Quran, ya. Kemudian ketika tahu ada seorang pelacur itu masuk, baru Allahu Akbar, atau mungkin pelacur itu belum sempat melakukan kebaikan, tapi sudah punya niat untuk taubat. Sementara orang yang ahli ibadah ngomong begini, iki lho ana opruk mlebu nang masjid, ketara gak payu terus mlebu masjid. Kemudian opruk itu mati, podo-podo mati nih terusan.
Upruk iku mati dalam kondisi dia itu bertobat walaupun belum sempat melakukan kebaikan. Sementara wong sing iki mau sudah beribadah mungkin puluhan rakaat, ya, dia mati juga. Matinya dalam keadaan dia menghina si orang yang akan bertobat tadi ini. Ini pertimbangannya bagaimana? Pertimbangan yosi api upru iki mau. Ini sudah dicontohkan, ada seseorang, ya, ada seorang pembunuh sampai 99 orang yang sudah dibunuh. Kemudian dia mau bertaubat, tanya pada seorang tokoh agama, dan di situ dijawab, Pak Yai, saya ini ingin bertobat, saya ini sudah membunuh orang sebanyak 99 orang. Saya mau bertobat, apakah bisa diterima? Dijawab, oh enggak bisa. Enggak bisa. Sekalian dia dibunuh, genep 100. Akan tetapi, keinginannya, niatnya untuk bertaubat ini masih tertanam di dalam hati. Dia belum sempat melakukan kebagusan, kemudian dia mati. Ya, kemudian dia meninggal. Bagaimana? Dicatat oleh Allah sebagai orang yang bertaubat. Maka sekali lagi, seseorang itu ketika banyak dia itu merasa sebagai seorang yang jelek, sebagai orang yang ahli durhaka, sebagai seseorang yang ahli maksiat, sebagai seseorang yang kotor, dan dia ini mempunyai keinginan untuk berbuat baik, mempunyai niat untuk berbuat baik. Ketika itu dipupuk, akan lebih cepat untuk dia dapat menjadi kekasihnya Allah daripada seseorang yang tidak merasa yang merasa baik, ya, merasa baik daripada orang yang merasa baik, tidak merasa pernah durhaka sampai dia menghina-hina orang lain. Ketika itu dipupuk terus, naudzubillah min dzalik. Ya, ini. Nah, ini Rasulullah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu mendapat derajat dari Allah, diampuni dosanya yang sudah lewat atau yang sudah lewat atau yang akan datang, itu diampuni oleh Allah. Akan tetapi kata Rasulullah, a'atruku sholati li ajli maghfirati. Apakah aku akan meninggalkan sholat karena aku sudah diampuni oleh Allah? Ya. Ini Rasulullah yang sudah sempurna gitu, ya, sing wis sempurnane kaya ngono iku lho, ya. Masih, apakah saya ini akan meninggalkan sholat karena saya ini mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa yang sudah lewat atau yang akan datang? Nah, Rasulullah, ya, beribadah kepada Allah, sholat kepada Allah ini karena beliau itu merasa syukur benar kepada Allah, ya, merasa benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, ya, yang nomor 3 itu apa? Wong kang soleh kumpulono. Nah, ini banyak orang semacam ini. Ojo kumpul karo wong elek. Ojo kumpul karo wong elek. Dikatakan ojo kumpul karo wong elek iku dikatakan ngene. Dikatakan engko nek kumpul karo wong elek wedi, nek kapane dheke iku engko apa? Ketularan elek. Ketularan elek. Ngene, ya. Bahwasanya iki ndelok, kalau kita ini kepingin baik, ya. Kalau kita ini kepingin baik, maka kita harus berkumpul dengan orang yang baik. Kalau kita ini kepingin baik, ya. Nek awak dhewe iki kepingin dadi wong apik, kumpul karo wong apik. Tapi nek wong apik, ngono lho, ya. Wong apik ojo terus mari gak kumpul karo wong elek. Seorang tokoh agama, seorang yang alim, iku ojo terus ngene, aku mau kumpul karo wong elek karena saya takut akan dikatakan orang lain sebagai orang yang jelek. Kalau kita jelek, ini kita punya kalau kita ini merasa jelek, kita mempunyai tugas untuk berkumpul dengan orang yang baik. Tapi kalau seorang yang alim itu mempunyai tugas dakwah untuk memperbaiki seseorang yang jelek. Jadi
Ojo terus mari ngono digawe ngene. Mentang-mentang wong apik emoh kumpul karo wong elek karena dia takut dikatakan sebagai orang yang jelek. Karena apa? Karena dia menggunakan dalil bahwasanya kumpul karo wong soleh. Ngono ya. Jadi kumpul karo wong soleh itu untuk kita yang merasa jelek kepingin apik kumpul karo wong soleh. Untuk orang-orang yang alim atau orang-orang yang soleh punya tugas dakwah untuk memperbaiki orang-orang yang jelek. Ngono ya. Makanya nek ono kiai ya, ono wong alim dadak kumpulan karo wong elek dalam rangka dia itu berdakwah, ya ndak masalah. Ya ndak masalah. Makanya ono engko nek gak ngono sampean akan mengatakan kiai kok nang doli. Kiai kok nang Kalisari. Lha pancene dhek mulangi nang gone Kalisari. Ojo terus dikatakan iku duduk kiai wong Soboe Kalisari kok. Oh ndak bisa. Atau mungkin aku mau mulang nang gone Kalisari, engko mundak aku iki diarani wong elek. Ya ndak bisa, semacam itu ndak bisa. Jadi sekali lagi, untuk kita yang merasa jelek, untuk kita yang merasa banyak dosa, ketika kita ingin baik, kita punya kewajiban untuk berkumpul dengan orang yang baik, ya kan? Berkumpul dengan orang yang baik. Untuk orang-orang yang alim itu punya tugas dia itu memperbaiki orang-orang yang jelek. Itu loh. Ya. Mergo apa? Engko nek kapane kepingin api, ya, nek kapane kepingin api, akan tetapi dia ndak ada usaha untuk berkumpul dengan orang sing iso ndadekno dia apik, atau berkumpul dengan di satu tempat sing di situ perkumpulannya adalah perkumpulan yang baik. Ya ndak bisa. Ya ndak bisa. Lah perkumpulan yang baik itu ukuran perkumpulan yang baik itu adalah apa? Sing penting nang kono iku ana zikire, nang kono iku ana selawate, iku perkumpulan sing apik bisa. Itu ukuran itu. Walaupun sing nang jero iku katakan, ngono ya. Sing nang jero iku katakan duduk wong apik katakan, bajingan kabeh kumpul nang kono. Ya. Ndak ada ukuran itu. Ukurannya pokoknya nang majelis itu di satu tempat itu dibacakan ono zikire, ono sholawate, iku kumpulan sing apik. Dene sing kumpul iku duduk apa sing kumpul iku kok wong bajingan-bajingan tok. Itu berarti cara ngono, nek cara bahasa film itu adalah para pencari Tuhan. Itu bahasa film kaya ngono iku. Utawa apa bahasa iku? Ana apa iku? Nang sinetron itu apa? Preman apa? Preman insaf. Benar ya. Walaupun kok nang kono iku dhek iku durung iso nglakoni apa? Durung iso melakukan kewajiban, belum bisa dia itu melakukan sholat ataupun yang lain. Tapi sudah untung dia itu berkumpul dengan orang-orang atau berkumpul di kumpulan-kumpulan yang di situ ada zikir, ada sholawat, ada majelis ilmunya dan juga yang lain-lainnya. Ya. Kadang-kadang kembali lagi banyak orang mengatakan itu kan selalu melihat seseorang itu atau melihat perkumpulan itu dengan apa? Mengedepankan suudzon atau berburuk sangka. Itu banyak sekali. Ya, dengan berburuk sangka. Apa kumpulan nang kono iku wis wonge bajingan tok. Wonge gak gelem sembahyang kok. Wonge ngene, berburuk sangka. Banyak yang semacam itu. Dia tidak tahu bahwa yang di situ itu yang dibaca itu adalah sholawat, yang dibaca itu adalah zikir, yang dibaca itu ada macam-macam kebaikan ada di dalam majelis itu. Ya. Maka sekali lagi kumpulono wong soleh. Ketika kita ini kepingin menjadi orang yang baik, maka caranya adalah berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ya. Bagi orang yang alim, dia punya tugas untuk memperbaiki orang-orang yang ahli maksiat atau orang-orang yang jelek. Ya apa carane? Nek gak kumpul ya gak iso. Ya, nek gak kumpul ya gak iso nek gak kumpul. Mosok ana wong alim disowani maling.
Ojo sowan aku, awakmu maling kok aku dicekel polisi kok aku. Gara-gara awakmu nyolong sepeda motor kok aku dituduh. Lho, iki yo wis gak beres kaya ngene iki. Iki kumpulono wong kang saleh. Nomor 3. Sing nomor 4. Weteng sira ingkang luwih. Weteng sira ingkang luwih. Weteng sira ingkang luwih. Weteng ingkang luwih iku cara pakemi itu poso. Ya, cara pakemi iku poso. Poso Senin Kemis, poso Ramadan, karuan iku wajib poso Senin Kemis, iku pakemi. Tapi sing paling apa nek ngarani sing paling penting dari weteng sing luwih iku ya apa? Weteng luwih iku karena dia menahan hawa nafsu atau mungkin dia itu menahan agar tidak masuk uang-uang atau harta-harta yang tidak halal.